seperti JFX dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar tentang trading forex setiap minggunya, dan yang pastinya, Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Simpro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Simpro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Simpro. Ya, senang sekali kita kembali bertemu pada acara live trading pada malam hari ini bersama dengan Forex Simpro bekerja sama dengan Java Global Futures. Ya, sebelum saya memulai, live trading kita pada malam hari ini akan dipandu oleh Pak Swendi. Halo, malam Bu Vera. Selamat malam, Sobat Traders. Bu Vera, halo. Bu Veranya kayaknya ini. Oke, selamat malam semua. Bapak Ibu, Sobat Trader, semua teman-teman yang millennials maupun yang sudah berusia seperti saya, ya. Kita bergabung dalam acara live trading. Ini kalau nggak salah live trading pertama ya, bukan begitu Pak Lindu, admin ya. Ini live trading pertama di 2022 ya, betul ya? Oke, senang sekali kita bisa bersama-sama lagi nih. Oke, Bu Vera sudah join belum ya? Halo. Halo. Bisa saya mulai saja ini, Pak Yudi? Silakan Pak. Mulai saja ya, mungkin Bu Vera kayaknya ada gangguan signal, nggak stabil, nanti boleh handle lagi. Selamat malam Bapak Ibu semua, bisa dengar suara saya ya? Soalnya di sini saya lihat
eh, apa namanya, layarnya mati semua, harus tutup kamera semua. Oke, apa kabar Pak Pande? Selamat tahun baru Pak. Baik-baik Pak Sondi, terima kasih. Di mana nih posisi domisilinya Pak? Saya di Bali Pak. Oh di Bali, salam kenal Bali ya. Oke. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau agak ada slow-slow atau signal agak apa, karena di Jakarta lagi tadi dari sore sampai barusan hujan deras sekali ya. Bisa jadi ada gangguan-gangguan signal kurang baik ya. Oke, kalau begitu langsung saja saya mohon respon Bapak Ibu kalau misalnya nanti nggak bisa lihat screen saya, bisa tolong di komen aja ya. Misalnya saya nggak bisa lihat Pak gitu ya. Oke, sekarang saya buka ini MetaTrader Bapak Ibu sekalian ya. Bisa kelihatan ya? Oke, bisa kelihatan Pak Lindu. Oke, sekarang saya mau buka, kan ini kan live trading ya Bapak Ibu. Kelihatan. Jadi kelihatan oke ya? Oke, kelihatan. Siap. Nah, di live trading itu artinya kita bukan berarti saya menuntun Bapak Ibu, ayo ikut live trading, buy, sell gitu ya. Tapi ini kita bisa sama-sama menganalisa sama-sama. Nanti kalau ada momen bagus kita bisa mungkin kalau sesuai dengan analisa mau ikut ya silahkan ya. Tapi kan sekali lagi ini adalah satu edukasi ya, edukasi yang kami berikan supaya bisa mungkin kita berbagi pengalaman ya gitu ya, cara mengambil posisi atau cara melihat tren seperti apa. Oke Bapak Ibu, jadi ini bukannya jadi satu ajakan untuk open posisi gitu. Itu semua kembali kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi ini disclaimer ya. Jadi mohon diperhatikan ya. Oke, di sini saya membuka MetaTrader dari PT Java Global Futures ya, MetaTrader 5. Oke. Sekarang saya mau buka dimulai dari dolar indeks dulu nih Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat dolar indeks untuk daily, kita lihat sini ya, dolar indeks daily, maka ini masih dalam pergerakan admin bisa bantu untuk ini ya, mute ya yang lainnya. Jadi daily di dolar indeks ini masih dalam pergerakan konsolidasi di area ini, di kotak ya. Bisa lihat bagaimana itu tertahan dari high-nya itu dari 24 November ya. Di sini pernah diuji juga pada 15 Desember ya. Lalu low-nya adalah low pada 18 November dan sekitar 30 November. Jadi low-nya dan high-nya ini antara di tertinggi dan terendah di bulan November. Jadi masih mentok ya. Mentok ke atas, mentok ke bawah nih. Nah, kenapa demikian? Mungkin trader-trader besar itu menunggu sesuatu. Apakah dolar akan keluar dari area konsolidasi support ya, akan turun atau memecahkan level tertinggi di 9690 lanjut buy ya, lanjut terbang dolarnya ya. Jadi sekarang ini serba konsolidasi. Tapi konsolidasi bukan berarti tidak bisa memanfaatkan pergerakan market, karena ini konsolidasinya besar ya, daily ya. Kalau trading di forex itu dan gold enaknya apa? Bisa short trade, bisa day trade gitu. Jadi mau lagi konsolidasi besar pun bisa trade dalam jangka pendek. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati juga untuk trade ya malam ini atau yang sudah ada posisi, karena nanti jam 22.00 kira-kira 2 jam dari sekarang akan ada speak dari Fed Powell, ketua The Fed ya. Dia akan berbicara mengenai kandidat calon Fed berikutnya. Memang kandidatnya dia ya, tapi kan seperti fit and proper test ya, misalnya apa nih nanti rencana Fed itu akan dia paparkan gitu ya untuk rencana Fed 4 tahun ke depan ya. Oke, Sobat Trader, jadi kita
mengamati dulu pergerakan marketnya ya. Kalau ini di H4 nih dolar, di D1, kalau di H4 nya kita lihat masih konsolidasi juga ya. Dari low kemarin ini adalah low kemarin, bukan, tanggal 7 berarti hari 7, kita hari Jumat ya, Jumat minggu lalu ini. Low-nya 9568 dan high-nya 9620. Ini adalah high kemarin tanggal 10 ya. Jadi memang ini lagi konsolidasi ya. Tapi ada nggak pergerakan untuk kecil? Ini sih agak naik ya untuk dolarnya, kita lihat ya. Tapi memang kita lihat nih ya, agak naik sedikit tapi masih ketahan di ini ya, high yang hari Senin ya. Apakah dia akan naik ke sini ya? Karena kalau dolar indeksnya naik, maka kita lihat nanti euro, pound sama AUD dan major currency bisa bergerak cenderung turun. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang yuk kita coba. Mas Wendy, ini Jerome Powell ini berarti high impact nih ya Pak ya? High impact. Pengaruhnya. Kalau ya saya lihat di kalender ekonomi memang warnanya merah karena dilihat ini punya apa namanya perhatian pasar yang cukup besar di awal tahun ini ya. Jadi prediksinya gimana nih Pak Wendy? Prediksinya sih sebenarnya positif buat USD atau ya arah besarnya memang positif untuk USD karena dolar akan mengetatkan kebijakan moneter, mengurangi stimulus dan menaikkan suku bunga di tahun 2022. Tapi tetap kalau nanti The Fed ngomongin soal inflasi ya nanti bisa turun lagi dolarnya ya. Jadi itu yang selalu dicermati sama pelaku pasar. Meskipun mau naik suku bunga tapi kalau The Fed nanti ngomong waduh inflasi bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya, nanti dolarnya terkoreksi, emasnya terbang lagi. Kira-kira begitu ya. Ya. Oke, kita berarti sobat trader yang ada posisi malam ini mesti hati-hati nih ya Pak Wendy ya. Hati-hati. Tapi kadang-kadang gitu kita nggak bisa memprediksi ya. Kadang high impact tapi slow respon di market. Karena bisa begitu. Seperti non farm payroll misalnya. Wah, biasanya fluktuasinya tinggi tapi bisa jadi non farm payroll kadang-kadang biasa aja non farm payroll-nya nggak terlalu menggerakkan. Jadi kita kadang-kadang nggak ini juga ya. Market itu benar-benar dinamis ya. Jadi yang penting trading yang benar itu ya pastikan money manajemennya dan selalu menggunakan stop loss gitu ya. Oke Bapak Ibu, nanti Bu Vera kalau ada yang bertanya misalnya request pair untuk kita analisa, boleh ya? Bisa nanti, chatting ya di bisa chatting. chat ya. Ya. Saya juga mengingatkan kepada sobat trader yang sudah hadir di Zoom room ini untuk menuliskan nama ID Zoom Bapak Ibu sekalian sesuai dengan nama asli. Mungkin bisa dituliskan ini ada Galaxy J5 Pro. Bapak atau Ibu boleh di-chat di kolom chat nama asli dari Bapak atau Ibu yang pemilik Zoom ID Galaxy J5 Pro. Juga ini ada GIE ini, GIE, GIE. Ada juga ini siapa ya Gia yang tidak menggunakan nama ID. Sebenarnya kami minta untuk dapat mencet nama asli daripada Bapak Ibu sekalian, atau admin akan meremove sementara Bapak Ibu yang tidak menggunakan nama ID, nama asli di Zoom ID-nya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vera. Oke, kita lanjut nih, Sobat Traders ya. Kita mau lihat-lihat dulu pergerakan apa yang kira-kira bisa kita analisa kalau memang bagus ya. Nah, kalau euro kita lihat, euro ini adalah rival utama dolar ya. Tapi euro juga sama. Ini pergerakannya tuh sebenarnya konsolidasi aja ya. Kalau Sobat Trader lihat di daily, ini pergerakannya tuh memang sih kalau saya lihat ini kan segitiga atas ya, horizontal. Ini supportnya itu ke atas tuh. Kalau kita pakai garis trendline ini jadi segitiga ascending. Ascending triangle itu ya mengerucut ke atas ya, mengerucut ke atas. Jadi resistennya yang didesak gitu loh ya. Jadi harga ini low, ini higher low. Sementara high-nya memang masih
tertahan di higher sebelumnya, tapi mendesak ke atas gitu. Lowernya tuh ke atas, lowernya ke atas. Nah, ini tinggal nunggu waktu aja, mungkin akan pecahkan area resisten trendline ini ya. Gitu. Jadi memang konsolidasi tapi arahnya cenderung mendesak resisten. Resistennya di berapa untuk Euro USD? Yaitu di sini 1380-an ya. Kalau Bapak Ibu lihat nih 1380-an ini. Jadi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, mungkin ini bisa jadi untuk kita sama-sama lihat pergerakan market ya. Kalau memang ada momen bagus kita open posisi, kalau enggak ini jadikan ini untuk kita sama-sama menganalisa market bareng-bareng. Ini resisten 1380-an adalah resisten kuat. Ya, jadi ini kemungkinannya memang cenderung akan dijebol kalau Bapak Ibu kita lihat ini adalah ascending triangle ya. Jadi segitiga yang mengerucut ke atas namanya ascending triangle cenderung akan mendobrak resisten ya. Jadi kita tunggu aja nanti kalau Bapak Ibu misalnya mau pasangnya buy stop order, misalnya buy stop ya di sini 1.1380 silakan ya, silakan targetnya ke sini aja 14.32 paling jauh ya, ataupun mau 50 pips doang nggak apa-apa ya, tapi stop lossnya juga harus pakai stop loss ya. Oke Bapak Ibu sekalian, nih saya mau coba pasang nih ya. Kalau enggak apa-apa, ya bisa jadi nanti dibatalkan ya. Buy stop caranya gini ya, kita ke pending order ya. Buy limit ganti cari buy stop. Buy stop itu artinya kita beli di harga tinggi. Kenapa kau nggak beli di harga rendah? Ya ini kan strategi breakout namanya. Jadi kalau break resisten atau harga tertinggi sebelumnya ya cenderungnya akan naik, meskipun nanti habis break bisa jadi ada retrace, nggak apa-apa. Tapi kalau follow trend ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya break resisten dia akan lanjut terus untuk waktu yang lebih lama gitu ya. 1.138081 misalnya ya. Ya saya pasang di 13, stop lossnya 80 pips supaya nggak kena koreksi dulu ya. 1.1430 ya. Oke, 14.30 cuma ini ya, 50 pips. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau bagaimana kita bisa ubah nanti nggak apa-apa ya. Pasang dulu aja ordernya. Oke. Ya. Di sini ya buy stop ordernya kelihatan ya. Oh, masukin pakai yang ini. Nah, ini oh ini ada di garis ini ya, di garis resisten ini ya buy stopnya. Harga masih di sini. Jadi targetnya ke sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah ini ada ini resisten ya kecil ini nih kakinya, pasang di situ ya. Oke itu euro. Tapi ini adalah strategi breakout, ini bisa untuk jangka panjang Bapak Ibu ya. Jadi artinya kalau dia breakout dia akan agak long term nih, maksudnya untuk middle term, bukan berarti misalnya habis buy stopnya aktif nih, harga naik ke 1.400 ya 1.14, terus Bapak Ibu lihat, habis itu retrace ke bawah ya kan, floating loss minus, nggak usah takut ya. Kalau jadi trader biar ini aja, yakin aja kalau misalnya harga sudah break resisten, kedepannya dia akan cari harga level tertinggi lagi ya. Jadi memang pasang stop loss juga agak jauhan sedikit supaya nggak kena ke retrace-nya ya. Oke, itu tadi euro. Nah, kebetulan saya lihat juga tadi ada pair euro CHF ya kalau nggak salah tadi ya, euro CHF. Nah, ini dia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini trennya naik ya, oke. Kalau lihat tren ini naik, no debat lah kita ya. Oke ya, no debat ya. Kenapa no debat? Kita lihat harga trennya dari bawah nih ya. Dari panjang sekali ya, dari Oktober nih, September 2021 ya. Terus, nah ini swing low-nya di sini nih Bapak Ibu ya. Ini udah swing low nih. Ini udah harga sudah bentuk tertinggi lewatin yang sebelumnya ya. Oke, maksudnya sudah meninggalkan level low-nya. Ini swing low-nya ini kira-kira di 31 Desember atau di awal Januari lah. Jadi harga kalau kita pakai ini resisten trendline dan support trendline, dia sudah keluar dari resisten trendline. Dan kalau kita garisin ya,
di sini sebagai resisten yang menjadi acuan kalau dia mau breakout ya. Kemarin ini candle daily kemarin ini sudah breakout Bapak Ibu sekalian ya, sudah breakout. Harga sekarang sudah sempat di 1.0500. Nah, siapa yang mau nge-buy ini arahnya akan naik ya. Tapi jangan buy sekarang karena dia sudah habis breakout, biasanya akan ada koreksi retrace ke sini. Nah, siapa yang ikut webinar minggu lalu ya, yang ikut webinar saya minggu lalu hari Selasa juga. Jadi kalau ada misalnya ini bullish ya. Bullish kapan kita buy? Saat koreksi ya, bisa juga ini kan jadi resisten jadi support ya. Nah, harga tunggu membentuk kepala cangkul ya. Kepala cangkulnya tuh kayak gini. Ini contoh ini kan kepala ini cangkul nih, contoh ini kepalanya ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi, ini contoh ya, ini contoh ini kan ini batang cangkul, ini kepala cangkul ya. Jadi, tunggu harga membentuk kepala cangkul ini, pas banget nih harga akan retrace lagi resisten yang dia udah break ya. Jadi, tunggu harga ke sini baru kita akan pasang posisi buy. Nanti dia akan baru lanjut lagi gitu ya. Itu ada strategi trading ya. Oke. Nah, jadi untuk ordernya kalau ini saya tertarik untuk bikin order karena dia udah jelas dia sudah break resisten trendline dan resisten horizontal sudah dia break. Wait sampai dia retrace ke supportnya. Oke. Nah, di level berapa itu supportnya? Di sini 1.0460-an. Oke, 1.0460-an kita berarti pasang buy limit. Oke, Bapak Ibu ya, saya nggak suruh Bapak Ibu ikutin, tapi kalau Bapak Ibu lihat, oke, Bapak Ibu lihat ini kayaknya cocok ya, silakan. Dan akun kita beda-beda ya, equity beda-beda, tolong sesuaikan dengan money management masing-masing dan resiko juga dengan kemampuan masing-masing ya. Saya akan memasang limit ordernya di sini di 1.0460-an. 04 mungkin nggak usah 60-an, 55. Oke ya, barangkali dia ke bawah lagi. Atau bisa juga pakai ini Bapak Ibu. Kita pakai Fibonacci misalnya ya. Nah, Fibonacci ini kan satu wave ya, dari sini dari bawah ke atas. Nah, kalau di sini ini baru sampai 23% ya. Bisa jadi dia ke 38 atau ke 50. Jadi kita bikin ke bawahnya lagi aja. Paling nggak ke 50 lah ya. Taking profit stop loss-nya dulu. Stop loss-nya 50 pips. Nah, TP-nya Bapak Ibu bisa lihat di sini nih. TP-nya dia akan lari lagi kemana? Oke. Lihat dulu ya, paling nggak minimal ya, minimal 1:1. Ini 0,5. Oke, saya bikin 70 pips saja ya. Ini udah lebih dari 1:1 ya. Oke, ini adalah, nah jadi Bapak Ibu sekalian, live trading ini untuk kita sekalian belajar, maksudnya belajar kita sekalian di harga yang lagi real time ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cara saya menganalisa trennya dan bagaimana cara untuk mengambil posisinya ya. Oke, jadi ini sudah di break, wait dia akan retrace pertama ke sini. Kalau pakai Fibonacci bisa juga sampai ke 38,2 atau sampai 50. Silakan Bapak Ibu yang misalnya mau nunggu ke Fibo retracement 50, silakan ya. Sesuaikan aja sendiri ya maunya masing-masing. Oke. Gimana nih? Ya, ya nih Bapak Ibu, ini sudah ada satu arahan untuk Euro CHF. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup premium, memang arahan-arahan seperti ini setiap hari ya Pak Swendi ya akan dapat arahan seperti ini di grup premium. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup premium Forex Impro, mari Bapak Ibu dapat bergabung di grup premium Forex Impro supaya Bapak Ibu juga mendapatkan arahan-arahan dan sinyal-sinyal trading seperti yang Bapak Ibu dapatkan di grup premium yang sudah ada ya, seperti malam hari ini ya. Bahkan bisa diskusi juga ya Pak Swendi ya. Ya, boleh. Nah, di sini juga nggak apa-apa kalau kita mau diskusi. Jadi Ya. ini kan
saya nggak bawakan materi PowerPoint, jadi kita langsung buka MetaTrader. Kalau ada yang mau request, Pak, request ini dong untuk analisa lah ya, paling nggak untuk analisa, bukan saya untuk open posisi, silakan ketik di kolom komentar, silakan ya. Di Ya, sini yang lagi muncul di screen saya nih ada, boleh nggak saya sapa dulu? ya boleh Pak Wendy. Ini ada Tadi Pak saya belum Tius nyapa Gunawan nih. nih, Pak Tius Gunawan kebetulan kelihatan nih. Apa kabar, Pak? Baik, Oke, kalau ada yang mau di-request silakan ya, ketik di kolom komentar. Nanti mungkin jam 20.30-an ke atas kita bisa ini aja ya, baik request-nya ya. oke. Maka saya tampilkan ini dulu. Satu lagi mungkin saya mau analisa satu lagi. Oke, saya lanjut ya Bu Vera. Nanti Bu Vera kalau itu langsung aja lagi ya, kalau misalnya ada yang mau disampaikan lagi ya Bu. Iya, silakan Pak, silakan. Oke, tadi sudah Euro CHF sama Euro USD ya, Bapak Ibu sekalian. Euro CHF itu berarti cross rate karena dia tidak terhadap dolar, berarti tidak major currency tapi cross currency ya. Cross currency itu banyak sekali. Biasanya yang diminati itu karena pergerakannya volatil, Euro Japanese Yen, GBP Japanese Yen, kemudian GBP AUD itu salah satu atau beberapa pair-pair yang memang pergerakannya cukup besar ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini adalah Euro Japanese Yen ya. Oke, Euro Japanese Yen. Oke, ini Euro Japanese Yen. Oke, saya belum pasang indikator tree map-nya. Tree map-nya itu adalah moving average ya Bapak Ibu ya. Moving average itu standar banget ya. Jadi kita pakai periode yang misalnya pertama pendek. Nah, yang pendek ini misalnya 20, 10, 5, 10, 20 itu masih pendek ya. Contoh ini saya pakai 21. Oke, ini saya hapus saja. Kemudian pasang lagi indikator, tapi kadang-kadang saya nggak pakai indikator juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ini kan indikator untuk melengkapi aja. Kemudian tambahkan lagi indikator yang sedangnya 50. Oke, tambahkan lagi indikator yang jarak jauh ya. Nah, untuk jarak jauh ini boleh pakai 100, boleh pakai 200 ya Bapak Ibu, moving average-nya. Untuk apa? Jarak yang panjang karena untuk mengetahui resisten atau support yang kuat biasanya. Ya, para trader-trader besar, institusi besar pakai MA 100 atau MA 200 untuk mengetahui support resistennya ada di mana, gitu ya. Oke, kalau kita lihat pakai daily, ini pergerakan EJ ya, semua berada di atas 3 moving average, artinya memang pergerakan lagi bullish ya, pergerakan lagi bullish. Kalau pakai weekly sama ya, di atas moving average, ketiga moving average. Cuma kalau daily kan dia memang sudah bergerak di atas ya. Kita ikutin trennya Bapak Ibu ya, trennya berarti dia naik nih karena di atas moving average, di atas rata-rata gitu ya. Kalau pakai time frame kecil, coba kita lihat ya. H1, nah di H1 ini, ya oke. H1 ini kita sabar ya, karena harga lagi tertahan di bawah ini ya, harus break resisten trendline sama targetnya ini dulu ya. Targetnya di berapa nih EJ? 131.30-an ya. Oke. Nah, untuk EJ nih kita lihat ya. Kalau lihat EJ memang lagi naik ya. Sebaiknya kita pasang buy limit di sini nih, 130 70-an ya Bapak Ibu ya. 130 70-an untuk EJ. Oke, kita lihat lagi untuk GJ dulu ya. Kayaknya lebih menarik GJ ya.
Nah, kalau GJ ini kita lihat ya, panjang sekali ya untuk pergerakan naiknya ya. Dan ini retrace, koreksi, kayak mau bentuk kepala cangkul lagi gitu ya. Kepala cangkul lagi, kita lihat di sini. Jadi ini adalah area retracement atau koreksi. Ya. Bisa juga dijadikan kepala cangkul untuk ambil siap-siap posisi buy lagi. Gitu ya. Pak Oke. Swendi, ini ada permintaan Pak abis ini ya Pak. Oh ya, boleh. Dari Pak Heru Mufti, GUPK. GUPK ini apa ya Pak? PK-nya ini apa ya? GUPAK kali ya, GUPAK gitu. Oh. GUPAK gitu ya. Oh. Gitu kan. GBP USD berarti nih ya Pak ya? Iya. Nah, kalau kita lihat di weekly-nya si GJ, Bapak Ibu mesti lihat ini sudah ada area resisten ya, ada rejection di sini ya. Jadi, nah ini ya closing high tertinggi ini menjadi resisten sama peak-nya ini ya, tertingginya ini area resisten nih ya, mulai dari sini sampai ke sini. Jadi ini area resisten. Jadi waspadai, harga sekarang udah mendekati area resisten. Jadi mungkin buat yang buy untuk cari posisi target mungkin nggak bisa terlalu banyak lagi karena ini sudah area supply. Jadi waspada ya, karena di sini pernah terjadi 3 kali rejection ya, bahkan sampai 4 kali rejection ya. Jadi waspadai. Gitu. Oke, jadi kita buy request nih udah jam 20.30 ya. Iya Pak. GJ Pak. GU. Oke. GU. Nah, ini GU nih. Saya kecilin ya. Nah, Bapak Ibu kalau lihat GU gini gimana Bapak Ibu? Ya, kalau lihat GU gini kelihatannya gimana? Kalau saya bikin pooling nggak keburu ya. Maksudnya ini buy apa, ini mau naik apa mau turun nih kira-kira. Kalau Pak Tius jawab satu kata aja Pak, naik apa turun Pak menurut Bapak? Habis itu tutup lagi mikrofonnya. Masih belum mengerti saya nih. Oh, oke nggak apa-apa, siap. Oke. Oh Pak Heru Siapa tuh Mufti ya, jawab tuh? naik nih Pak. Pak Heru Naik. Mufti chatting naik. Oke, tadi ada ibu-ibu kayaknya turun ya, yang jawab turun siapa ya? Ada suaranya tadi, suara ibu-ibu. Turun Pak Swen. Oh Pak, mungkin, ini Ibu Saudur atau Bapak ya? Oke, turun ya. Ibu bilang turun, oke. Pak Hengki? Saya naik, Pak. Naik, oke. Pak Pande? Naik, Pak, menuju resisten. Wih, sudah 3 orang. Jadi Pak Abdullah Abbas, mau jawab nggak Pak? Cukup satu kata Pak, naik turun. Ini baru prediksi, salah nggak apa-apa. Yang benar dapat apa nih Pak Wendy? Yang benar profit. Dapat profit ya. Gimana? sih turun Pak. Turun ya, oke, terima kasih. Siapa lagi nih yang mau jawab nih ya? Oke, nggak apa-apa nih, mumpung kita lagi live sama-sama ya kan? Oh, Pak Heru Mufti lagi ada posisi Pak, makanya dia bilang naik. Oke. Pak Nur Widianto, Pak. mau jawab nggak nih Pak Nur Widianto? Ini kira-kira naik apa turun Ya. Pak? Masih 50, Pak. 50-50. Oke, Ya. nggak apa-apa Pak. Ini kan nggak ada yang salah ya. Yang Ya, salah benernya nanti nunggu dia beneran naik apa turun ya kan kita nggak tahu ya. Iya. Waktu yang jawab nanti apakah besok atau berikutnya. Ini kita hanya Sadway dulu Pak. prediksi. Sadway. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon tutup kembali mikrofonnya. Oh yuk kita sama-sama ya di sini sama-sama saling kita mengamati market. Ini kan saya kecilin supaya kita bisa lihat ini yang besarnya ya. Nah ini biasanya Bapak Ibu, ini kita pakai tren besar banget nih, karena daily udah gitu daily-nya saya rapetkan banget ya. Jadi kalau lihat begini ya, naik terus ada gelombang atau pattern begini, ini biasanya, jadi kalau dari jarak jauh ya, ini dari tahun 2020, terus ini koreksi panjang, ini biasanya akan naik ya Bapak Ibu ya. Biasanya ya, nanti kalau cari di internet boleh lihat ya, cari pattern ya. Oke.
Nah, kita lihat sekarang GU, tapi ini kan analisa kebalik lagi ya. Nah, ini kan swing low-nya ya, kemudian harga naik. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada resisten trend line ya. Saya sudah gariskan resisten line, ini sudah lama dan harga sepertinya sudah keluar dari resisten trend line nih Bapak Ibu sekalian. Tapi bisa jadi resisten trend line-nya nggak sama dengan yang Bapak Ibu gambar ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mau resisten line-nya mesti di sini dulu. Ya, samain dengan swing yang ini. Boleh. Maaf, bisa di-mute Bapak Ibu, admin bantu mute ya. Biar nggak Oke, Bapak Ibu, admin tolong bantu mute yang lainnya. Tolong bantu mute. Kami sosiologi kan. Sebenarnya kapan? Halo. Tanpa nih dari kita gabung kok bahasa tanya jawab kan? Kan kebiasaan ke. Start video. Start video mana start? Oke ya. Oke, sekarang saya sudah perbaharui untuk garis trend line-nya. Kalau lihat pakai pucuk yang di sini, kelihatannya ini belum break resisten trend line ya, belum break. Jadi masih wait and see. Oke. Nah, kalau pakai Fibonacci berdasarkan wave terakhir nih Bapak Ibu ya, dari high ke swing low ini ya, pakai Fibonacci retracement sekarang itu ada di golden area. Golden area itu 50 sampai 61% ya. Jadi ini memang masa-masa ininya nih yang lagi dipantau sama trader nih. Kalau dia berhasil break resisten trend line, dia akan lanjut bisa sampai ke swing ini. Ada di level berapa nih? 1.38 ya. Sekarang masih di 1.3536. Jadi masih ada 200 sampai 300 pip lagi ya. Nah, tapi menunggu harga daily keluar dari ditutup di atas resisten trend line ini dan di atas 61,8% ini ya. Jadi sekarang belum nih. Gitu ya. Jadi kita memang masih wait and see dulu ya. Kalau ada dorongan yang kuat buat buy GBP misalnya di market, ini akan jebol dan menunjukkan kepada kita dorongan buyer ya berhasil menembus resisten trend line. Nah, kita bisa ikuti Bapak Ibu. Jadi bisa misalnya besok kita cari posisi buy. Kalau sekarang belum, karena harga masih di bawah resisten trend line. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk view-nya kira-kira masih begitu, GBP masih ketahan di area ini, area golden area Fibonacci retracement dan juga masih di kira-kira resisten trend line. Jadi kita masih wait and see untuk GBP. Demikian ya Bapak yang tadi ya. Saya sudah sekalian bantu jawab ya. Oke. Nah, sekarang gimana nih? Kita nih, coba lihat yang mana. Bapak Ibu yang ada request untuk memantau atau menganalisa pairs tertentu bisa chatting di kolom chat. Saya juga ya, saya ingin bertanya juga nih kepada yang ID-nya ada angka 1 saja nih. Bapak mohon di chat nama aslinya Pak di kolom chat ID Zoom angka 1. Terima kasih. Oh, ini ada yang request nih Pak. Oh ya. Gold. Pak Rosi. Gold ya. Oke deh. Kita lihat dulu. Gold sengaja memang kita simpan di belakang. Ya. Nah, ini gold ini kalau saya lihat di ini analisa saya ya. Jadi gold ini ketahan di sini ya. Ini adalah area supply ya. Ini area supply di sekitar 1810, 1808 ini area supply. Di candle ini yang terakhir ya. Jadi dari swing ke swing high-nya ya. Ini area resisten atau supply. Jadi di sini kira-kira orang untuk area menjual gitu, bukan area membeli. Nah, ini sekarang ada turun nih. Ya, coba kita trade pendek ya, Bapak Ibu ya. Oke, trade pendek ya, mau ya. Ya silakan ya, bukan saya ngajak ya. Bukan saya ngajak ya, tapi saya lihat ini ada memang pertama ini rejection dari resisten, kemudian kan
pullback lagi ke atas, ke reject lagi ya. Nah, sekarang berarti waktunya kita sell tapi pendek-pendek. Mungkin cuman beberapa pips doang ya nggak apa-apa ya. Oke, saya ambil misalnya 3 pips. Yes. Ya. Tapi kalau naik lagi ke 1806 boleh juga nih. Di sini sekitar 1806, 1807 sell-nya boleh ya. Ini karena saya tadi sell-nya manual nggak pakai limit. Bagusnya limit sih sebenarnya tadi ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini sudah area rejection nih. Ini pertama reject pertama, ya kemudian turun. Nah dia retrace lagi mencoba tapi ketolak lagi ya. Dan ini adalah candle bearish yang lebih besar daripada candle bull sebelumnya. Oke. Nah kalau mau lihat analisanya kita lihat sementara ya. Ya memang ini area nih saya garisin di candle yang ini area supply. Jadi bisa saja turun nanti mungkin ada dorongan buy lagi, dicoba lagi break bisa. Tapi kalau jarak pendek sekarang ini sih kita lihat mau turun ya, jangka pendeknya aja sih. Oke. Tapi kalau misalnya lihat trennya, ya trennya ini sih memang lagi cenderung agak naik gitu ya, cenderung naik karena kita swing high, higher low ya. Ini juga higher high dibanding daripada high sebelumnya di bulan Desember ya. Jadi akhir Desember yang lalu atau ya akhir Desember ya. Ini kan udah swing high nih. Ya, oke. Jadi kita lihat yang pendek-pendek aja dulu ya, apalagi nanti ada Powell. Ini cenderung masih di area 1800 ya Bapak Ibu sekalian ya. 1800 sampai ke 1813 itu masih memungkinkan ya. Kira-kira di situ. Di sini nih. Ya. Ini resistennya. Di sini. Nah, di sini banyak pantulan harga ya. Sini banyak pantulan harga. Oke. Rejection di sini area resisten yang lebih kuat gitu ya Bapak Ibu. Kalau menembus 13 14 baru dia lanjut lagi. Tapi kalau enggak masih bermain sampai ke 1800 konsolidasi. Gitu. Oke, ini trade pendek saya ya. Tadi ada buy di 04 97 atau 1805. Saya nggak ngajak, tapi kalau misalnya Bapak Ibu lihat ini memang cocok, silakan. Jangan lupa money management dan batasi resiko yang sesuai yang biasa Bapak Ibu biasa untuk toleransikan ya. Oh ini pertanyaannya Pak Rosi, ini gold di H1 nih Pak Swendi, di time frame H1. Time frame H1. Sama juga ya Pak ya analisanya? Ya sama ini Bu nih ya. Kelihatannya memang masih sama yang tadi saya sampaikan. Ini kelihatan di ini resisten atau supply area di sini. Harga sekarang lagi ketolak dulu nih. Ketolak dulu jadi agak koreksi. Menurut saya sih masih di 1800 ya. Masih jarak pendek. Tapi nggak tahu ya kalau nanti Powell ada dorongan kuat mungkin dia bisa entah turun atau naik ya. Tapi sementara ya sebelum Powell kita lihat ini akan koreksi dulu. Gitu. Mungkin ada lagi yang bisa dibaca di kolom komentarnya ya Bu. Saya belum lihat. Iya, baik. Ya Bapak Ibu, Sobat Trader yang ada di room ini, silakan bagi yang mau untuk bertanya, menanyakan seputar materi ataupun pairs yang ingin ditanyakan, dianalisa, bisa langsung ditanyakan selagi ada Pak Swendi di sini dan bisa berdiskusi ya malam ini. Silakan, mungkin bisa Pak Roni, ini ada Pak Roni Suharyono, Ibu Siti Rukoyah, silakan. Saya boleh bacakan nggak Bu? Ini ada yang direct message nih. Oh ada yang direct ya? Iya, direct message ini Pak Ulil Absor. Ulil Absor Pak, itu cara menentukan SL-nya dan TP-nya gimana? Apakah ada area tertentu? Oh iya. Tapi ini mungkin nggak spesifik, tadi udah lewat ya, apakah Euro CHF, apakah GBP ya. Tadi kan kita ada beberapa pair yang sudah dibahas ya. Iya. Mohon mungkin Pak Ulil Absor kalau mau ditambahkan lagi Pak.
pair apa tadi Pak? Ini Pak Satrio Wilogo, break low maksimal ke berapa? Break low yang mana? Ini juga saya bingung kan. Nggak menyertakan pairnya ya. Break low yang mana? Karena kan kita tadi udah bahas beberapa pair. Saya bingung nih kalau misalnya ini ya karena baru baca komennya kan pas sekarang, bukan pas tadi. Oke, itu yang dari message. Ini ada lagi Roshi, Pak. Udah tadi ya. Udah. Mungkin kalau SLTP mungkin bisa dicontohkan di emas ini kali Pak. Maksudnya kira-kira menggunakan garis-garis. SLTP itu sebenarnya bisa subjektif ya. Subjektif itu maksudnya misalnya gini, kita pakai RR, risk reward. Misalnya Bapak Ibu, biasanya saya kalau trading toleransi stop loss misalnya 50 pips misalnya kan. Jadi 50 pips itu resiko, maksudnya SL. Kan kadang beda, misalnya saya mau SL-nya, kalau saya misalnya saya pasang 200 kan belum tentu cocok dengan Bapak Ibu gitu ya. Jadi kembali lagi sesuaikan dengan money management atau manajemen resiko Bapak Ibu sekalian. Itu kalau kita misalnya pakai apa yang ada di market, wah ini stop loss-nya harusnya jauh nih, masih jauh stop loss-nya, supportnya jauh, tapi kan belum tentu cocok dengan equity Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi baiknya disesuaikan dengan risk reward-nya saja. Bapak Ibu misalnya biasanya saya toleransi stop loss 40 pips ya sudah 40 pips. Nanti TP-nya misalnya minimal sama ya 40 pips boleh ya. Atau TP-nya nanti 2 kalinya stop loss silakan ya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Harus memang itu subjektif karena saya nggak bisa menyamakan kecuali Bapak Ibu misalnya adalah harus sama dengan saya, maka saya akan hancurkan stop loss-nya berapa atau TP-nya berapa. Oke, ya. Ada lagi mungkin yang mau di request Bapak Ibu sekalian? Ya, ini gold udah, apa ya? Gimana nih? Apa oil? Oil kayaknya siap-siap nanjak terus ya, Bapak Ibu ya. Oke, oil juga sebenarnya buat pengganti gold sama ya Bapak Ibu, karena punya volatilitas yang cukup tinggi. Oil ini waktu minggu kemarin sudah bentuk kepala cangkul daily ya, bener nih ya. Waktu dia swing high, kepala cangkul naik. Nah, sekarang dia sudah naik. Nah, ini kepala cangkulnya lagi nih. Gitu ya. Nah, ini kan kepala cangkulnya lagi mencari area rejection atau koreksi, siap-siap buy lagi. Ini ya. Jadi kira-kira kalau mau buy lagi untuk oil, kira-kira di sini. Nah, ini nih, di pucuk yang ini ya. Nah, ini sudah disentuh kemarin nih, swing low-nya. Gitu ya. Jadi memang trennya begitu ya. Naik. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya mau nunggu buy stop di sini Bapak Ibu ya untuk oil. Buy stop di level 80-40 ya. Jadi 80-40 maka dia akan naik lagi. Bisa jadi ngincer area sini 85 yang tahun lalu ya. Itu ya tren. Jadi kata orang harga itu selalu berulang, betul juga ya. Jadi harga akan mencari harga sebelumnya. Jadi ini naik kemana? Lihat aja harga ke sebelah kiri. Harga sebelumnya yang akan dia uji lagi. Gitu. Ya. Pak Swendi ini di YouTube ini ada yang komen minta analisa Euro USD Pak. Oke. Euro USD ya. Oh kita live ya? Iya benar. Ini kan kita live di Facebook. Baik. Terima kasih ya buat yang nonton di Facebook atau di sosmed yang lain ya. Euro USD. Tadi ini sudah. Ada yang komen juga nih Pak Aceh hadir. Berarti ada yang dari Aceh nih Pak yang menyaksikan acara live ini. Siap. Apa kabar? Oke, salam kenal ya Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita lihat untuk saya ulang kembali untuk pantauan untuk Euro USD. Kalau dilihat gini ya, ini adalah resisten horizontal di mana harga ditarik dari level tertinggi pada 30 November, kemudian dicoba lagi, diuji lagi pada 31 Desember sebulan ya diuji ya. Kemudian
low-nya, sementara low-nya naik. Ini jadi ini low, higher low, higher low, higher low. Jadi ya harga itu lowernya naik, sementara high-nya lagi diuji gitu. Jadi harga menyempit ke atas. Ini kalau pakai pola atau pattern ini namanya ascending triangle ya, ascending triangle. Jadi akan menguji resisten di 1.13800. Jadi Bapak yang tadi nanya euro mau gimana? Cenderung mau naik menguji 13.800 sebagai resisten ya. Kelanjutannya ya tunggu apakah break atau rejection lagi, nanti akan turun. Gitu. Iya. Oke, untuk yang tadi baik sell gold ya. Tadi saya sell goldnya duluan. Nah, kalau Bapak Ibu mau tunggu lagi, nanti yang mau masuk tapi belum masuk ya, mungkin tunggu jam 21.00 candlestick-nya ditutup di bawah support trendline atau di atas. Nah, ini kalau di atas gini, ini jadi nggak break, bisa jadi dia mungkin masih bermain di area sini ya. Tapi kalau udah break nih, wah dia turunnya cepat, gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya di sini stop loss-nya pendek, nggak apa-apa, karena kan nanti malam mau ada Powell. Jadi, kalaupun dia stop loss sebelum jam 20 nggak apa-apa, nanti jam 20 bisa cari posisi lagi, karena ini mungkin memang pergerakannya pendek ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ikutin saya di sini, nggak apa-apa, stop loss-nya pendek nggak masalah ya, karena ini memang tujuannya tadi trade pendek aja. Oke? Ya. Sepertinya sudah cukup nih Pak Swendi. Iya, udah lumayan Bu, sudah jam 20. Pembahasannya sudah sangat lengkap dan jelas nih Pak Swendi. Oke. Ya, bagi sobat trader yang ingin mendapatkan sinyal-sinyal, analisa, arahan-arahan untuk entry market, dan juga berdiskusi dengan analis daripada Java Global, sobat trader bisa bergabung di grup Forex Simpro Premium. Ya, sobat trader akan mendapatkan sinyal-sinyal harian dan banyak arahan-arahan untuk trading di grup premium tersebut. Ya, baik. Mungkin kita sudah bisa menyelesaikan ya, Pak Swendi ya. Ya Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih untuk kehadiran sobat trader, Bapak Ibu semua di tempat ini. Mungkin Pak Swendi ada closing statement sebentar Pak sebelum kita akhiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, trading itu suatu bisnis ya. Jadi kalau bilang investasi, ini bukan investasi seperti nanam dana terus berkembang sendiri. Ini harus dikembangkan sendiri gitu ya. Jadi harus diolah. Nah, cara mengolahnya harus pahami bahwa ini ada resiko. Jadi sebelum trading pahami dulu ada resikonya. Jadi tahu misalnya saya batasi resiko berapa gitu ya. Terus modalnya juga harus diatur dengan baik, dan kenali diri. Misalnya kalau Bapak Ibu masih pemula, newbie, ya berarti cari trade jangan yang terlalu targetnya besar-besar ya, disesuaikan aja. Tradingnya juga jangan terlalu ngoyo gitu ya. Jadi santai saja Bapak Ibu sekalian ya. Nanti malam ada Fed Speak jam 20.00 kalau memang mau lihat apakah ada pergerakan. Jam 22. Ada pergerakan yang berarti, artinya wah bisa menggerakkan market cukup kuat, bisa diamati dulu aja ya, tapi jangan langsung buru-buru open posisi. Biasanya nunggu ada closing candle di Bapak Ibu mau pakai M30 atau time frame lainnya. Nah, buat yang belum join di Forex Simpro Premium, silakan join ya. Yang mau join di Forex Simpro community tadi ya, yang mau join di Forex Simpro Premium juga silakan join. Tanyakan kepada teman-teman yang mengajak Bapak Ibu ke tempat ini ya. Oke, terima kasih sekalian. Trade by yourself and safe trading. And safe trading. Sampai PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi
menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar tentang trading forex setiap minggunya, dan yang pastinya Anda bisa mendapatkan signal terbaik dari kami setiap harinya. Untuk gabung bersama kami, Sobat Traders bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Sobat Traders bisa klik link di bawah ini, dan Sobat Traders akan masuk ke dalam halaman berikut. Sobat Traders bisa memilih pendaftaran member baru, dan setelah itu Sobat Traders akan diminta untuk share kontak number dari Sobat Traders. Setelah Sobat Traders telah mengikuti langkah tersebut, Sobat Traders akan diberikan link untuk join bersama komunitas kami. Selamat bergabung dengan komunitas Forex Simpro dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk tunggu apa lagi? Join dengan komunitas Telegram Forex Simpro dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Simpro. Mau lihat ini arah pasar mau kemana ya, kita bisa mau perkirakan level D-nya itu sampai di mana. M1 dan M30 ini, oh ini nih rata-rata dekat sini nih.